Shalom, selamat datang dan beribadah online bersama kami, GBI Pondok Indah. Karena kita di sini untuk beribadah, sebelum mulai, mari kita lihat tata ibadah online-nya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Shalom bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang memberikan persembahan perpuluhan atau bantuan sosial bisa memberikan melalui nomor-nomor rekening berikut ini. Atau bisa juga dengan memindai QR Code berikut ini. Setelah itu mohon mengirimkan tanda bukti transfer melalui WhatsApp untuk administrasi ke Ibu Yanti, Sekretariat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang.
Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu dan kasih Tuhan. Tak terasa kita memasuki visi yang baru di tahun 2021, bahwa tahun 2021 adalah tahun integritas. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini, ibadah online GBI Pondok Indah Rayon 1A. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita berdoa. Hoyarabataka syikyarabarabarabaya syikyarabarabarabarabar. Terima kasih Tuhan, kami percaya di tahun 2021 kami percaya anugerah kuasa Allah terus bekerja atas hidup kami. Kalau di tahun-tahun yang lalu Tuhan menyertai kami melihat kebaikan Tuhan. Kami percaya di tahun ini juga Tuhan, terus kuasa Allah, kasih Allah terus tidak pernah berkesudahan. Dan kami rindu Engkau lebih lagi Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam ibadah pagi hari ini kami undang Engkau Roh Kudus, ambil alih seluruhnya dari awal pertengahan sampai akhir. Dan kami percaya pengurapan kuasa Allah turun melawat setiap kami, setiap umat-Mu yang ada di rumah-rumah hari ini. Lawat setiap kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. You more than anything, you more than God, more than anything, you everything to me. I will never let you go, ever, never let more than anything, Lord, you more than anything, you more than gold.
Syarabarabarabarabaya syana. Kami rindu menyembahmu lebih lagi ya Tuhan. Kami rindu menyembahmu. Syarabarabarabaraba, syarabarabarabarabaya syana. Engkau yang kami perlu, Engkau yang kami perlu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur. Syarabarabarabarabarabaya syarabarabarabarabaraba. Yes Lord, I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. I worship you, Lord. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. I worship you, Lord. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. I worship you, Lord. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. Katakan bersama-sama, I worship you, Lord. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. I worship you, Lord. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang percaya bersama saya katakan amin. Haleluya.
kita mau lebih lagi memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Bangkitkan nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya bangkit, bangkit, sukan nama Yesus. Maju, katakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, nama Yesus, nama Yesus. Menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Haleluya. Bangkit, sukan nama Yesus. Bangkit, sukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Haleluya. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, di atas segalanya. Haleluya. Haleluya. Yes, Lord. Shalom saudara, selamat hari Minggu. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai prophetic preaching atau khotbah profetik. Khotbah profetik adalah khotbah yang disampaikan dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus agar kita dapat melakukan kehendak Tuhan di zaman now. Pada kondisi demikian,
seorang pengkhotbah dapat menangkap pesan dan tuntunan khusus dari Tuhan melalui Roh Kudus untuk dilakukan pada saat tertentu. Dengan demikian, ada 3 unsur minimal yang harus dipenuhi dalam khotbah profetik. Pertama, hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus. Khotbah profetik bukanlah khotbah asal-asalan tanpa arah, tujuan, dan dasar yang tidak jelas. Seorang hamba Tuhan yang berada dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus dimungkinkan untuk menangkap pesan profetik dari Tuhan untuk diperkatakan kepada umatnya. Seseorang yang mungkin bukan dari golongan Pentakosta dan tidak mempercayai bahwa karunia-karunia Roh Kudus masih ada di zaman sekarang ini, mungkin tidak sependapat dengan konsep khotbah profetik ini. Akan tetapi, hal itu tidak menjadi alasan seseorang untuk menghakimi bahwa praktek spiritualitas Pentakosta ini adalah hal yang salah dan tidak biblikal. Kedua, petunjuk atau arahan Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 2, dikatakan bahwa sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ini merupakan gambaran bahwa insan Pentakosta juga dapat menerima perintah dan tuntunan Tuhan melalui Roh Kudus. Dalam ayat ini tidak dikatakan bahwa Tuhan Yesus memberi perintah kepada murid-murid melalui firman Tuhan yang tertulis, melainkan melalui Roh Kudus. Hal inilah yang mendasari bahwa pengkhotbah Pentakosta cenderung membawa dimensi yang baru ke dalam persiapan khotbah, yaitu dengan menafsirkan ayat demi ayat di dalam konteks Alkitab dan tuntunan Roh Kudus untuk pendengar di zaman now. Yang ketiga, kehendak Tuhan pada zaman now. Ciri khas dari khotbah profetik adalah bagaimana memaknai firman Tuhan yang tertulis menjadi tuntunan Roh kepada jemaatnya di setiap zaman. Kita percaya firman Tuhan berlaku dan aplikatif dalam setiap kondisi dan situasi. Nah, hal ini membutuhkan kepekaan dalam mendengarkan suara Roh Kudus atas apa yang Tuhan sedang katakan. Sebagai contoh, di dalam 2 Samuel 5 ayat 17-25, Daud sedang berperang dengan orang Filistin. Sebelum Daud maju berperang, dia bertanya kepada Tuhan untuk strateginya. Dan Tuhan menjawab, majulah. Maka Daud maju dan memukul kalah di tahap pertama. Lalu beberapa ayat setelahnya, orang Filistin mau melawan lagi. Dan apa kata Tuhan? Sekarang kata Tuhan, bukan majulah, melainkan janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka. Inilah yang dikatakan orang Pentakosta ketika kita menekankan khotbah profetik yang mengikuti tuntunan Roh. Kalau Daud tidak bertanya dan mendengarkan Tuhan pada serangan yang kedua, bisa jadi dia kalah karena berasumsi strategi Tuhan sama dengan yang pertama. Umat Tuhan di zaman now juga harus peka dan dengar-dengaran dengan suara Roh. Apa yang menjadi tuntunannya hari demi hari dan minggu demi minggu. Sehubungan dengan pembahasan ketiga unsur khotbah profetik di atas, maka pesan Tuhan dalam khotbah profetik terkait menengking badai dan masuk dalam persembunyian bukanlah sebuah inkonsistensi maupun khotbah plin-plan yang membuat jemaat bingung, melainkan pesan Tuhan yang progresif terkait dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus disampaikan kepada jemaat untuk dilakukan. Alkitab juga memberikan contoh yang sangat kuat tentang khotbah profetik, di mana para rasul mencari solusi atas sebuah masalah dengan tuntunan Roh Kudus, firman Tuhan, dan komunitas orang percaya saat itu. Di dalam Kisah Para Rasul 15, di sana sedang terjadi masalah di gereja mula-mula, di mana orang non-Yahudi diminta untuk disunat dan mengikuti hukum Musa. Apa yang para pemimpin lakukan di dalam memutuskan hal tersebut? Kisah Para Rasul 15 ayat 15-17, Yakobus mengutip firman Tuhan dari Amos dan dia menafsirkan ayat tersebut menurut konteks pada zaman itu dengan menyederhanakan ratusan hukum Taurat menjadi beberapa hal saja, yaitu tidak boleh makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, jauh dari percabulan dan daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Ketika mereka mengirim keputusan itu kepada gereja-gereja, itu adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Ini adalah contoh nyata dari khotbah profetik yang menjawab masalah.
Yakobus mengutip firman Tuhan dari kitab Amos dan bersama komunitas yang dipenuhi Roh Kudus menafsirkan dan memberikan pesan profetik untuk gereja mula-mula di zaman itu. Hal inilah yang mendasari bagaimana seorang pengkhotbah yang dipenuhi Roh Kudus harus bisa memberikan tuntunan kepada jemaat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan pada zaman now. Kesimpulannya, khotbah profetik merupakan khotbah yang dihasilkan dari pengkhotbah yang berada dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus, di mana kondisi tersebut memungkinkan seorang pengkhotbah untuk mendapatkan tuntunan, arahan, dan pesan khusus dari Tuhan melalui Roh Kudus. Sebagai insan Pentakosta, kita juga menerima dan merindukan khotbah-khotbah yang profetik di seluruh komunitas kudus dimanapun kita berada. Pesan profetik ini memungkinkan seseorang untuk menangkap dan melakukan apa yang menjadi kehendak dan tuntunan Tuhan pada zaman di mana ia hidup. Sehingga dengan penuh keyakinan kita menjalani kehidupan yang berkemenangan bersama Tuhan. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan pagi hari ini, kita percaya setiap firman Tuhan yang disampaikan terus kembali membangkitkan, menguatkan setiap kita, sebab kita punya Tuhan yang besar. Amin. Haleluya. Syarabataka syikyarabarabarabaya syara. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami hidup karena percaya setiap firman Tuhan yang disampaikan pagi hari ini, ya Tuhan. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di sekitar Pondok Indah dan sekitarnya. Hari ini kita hari tahun yang baru, tahun integritas. Saya percaya di tahun integritas ini Tuhan akan buat perkara-perkara yang luar biasa buat kita semua. Ya. Saya ucapkan juga, karena kita baru pertama kali ketemu, saya ucapkan selamat tahun baru buat teman-teman di GBI Pondok Indah. Biar berkat Tuhan di tahun integritas ini sungguh berlimpah-limpah-limpah. Nah, ayat mas dari tahun integritas diambil dari Mazmur 24 ayat 3 dan 5. Berbicara mengenai siapakah yang boleh naik ke gunung kudus Tuhan, yaitu mereka yang bersih tangannya dan dikatakan murni hatinya. Jadi di tahun integritas ini biarlah apa yang kita kerjakan, yang terlihat maupun yang tidak terlihat, itu sungguh-sungguh murni di hadapan Tuhan. Tidak ada motivasi yang salah, tidak ada perkara-perkara disembunyikan, tapi semuanya terlihat jelas murni di hadapan Tuhan. Nah, pagi hari ini, saya akan bicara masalah sesuatu yang juga berbicara masalah karakter surgawi. Yang pernah Tuhan ajarkan, Tuhan Yesus ajarkan di dalam khotbahnya di bukit di daerah Galilea. Dan dia hanya ada bersama murid-muridnya yang 12 orang. Dan Tuhan Yesus mengajarkan ada 8 karakter surgawi di sana. Tapi saya tidak akan bicara mengenai 8-8-nya, tapi saya akan hanya bicara satu karakter surgawi, yaitu terdapat dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-5. Saya akan bacakan firman Tuhan kepada saudara. Matius pasal 5 ayat yang ke-5 berkata, "Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi." Dalam kitab yang lain disebutkan kata memiliki disebut sebagai mewarisi. Jadi orang yang lemah lembut dikatakan akan mendapat warisan segala yang baik, segala yang indah, segala yang ada di bumi ini. Berkatnya itu akan dibuat berlimpah-limpah-limpah. Warisannya adalah bumi ini. Saudara kasih Tuhan, hati yang orang yang lemah lembut dikatakan merekalah yang akan mewarisi bumi. Nah, kata lemah lembut ini kadang-kadang orang menggambarkan sesuatu yang sedikit negatif, ya. Karena seringkali orang yang disebut lemah lembut itu selalu orang yang lemah, orang yang tidak berdaya, orang yang rentan, orang yang sepertinya gimana ya, seperti ya kurang gagah dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya kata kelembutan atau lemah lembut dalam bahasa asli disebut protes, itu bukan berarti seperti itu. Tapi protes dalam bahasa aslinya disebut bahwa orang yang lemah lembut itu adalah orang yang bisa menguasai dirinya, bahkan dia punya kekuatan yang luar biasa, tapi dia tetap bisa menguasai dirinya. Jadi sebetulnya kata lemah lembut itu bukan kata yang negatif, tapi justru kata yang sangat positif sekali. Karena orang yang lemah lembut adalah orang yang punya satu kekuatan yang begitu dahsyat, tapi dia bisa mengontrol, menguasai, mengendalikan kekuatannya itu. Dan orang-orang semacam itu Tuhan berkata kepada murid-muridnya, mereka akan mewarisi bumi. Nah, saudara kasih Tuhan, saya akan bicara masalah 3 hal, kita akan lihat 3 contoh yang merupakan ekspresi daripada orang yang lemah lembut. Yang pertama, saya akan ambilkan dari kisah antara Daud dan Saul yang tertulis dalam 1 Samuel pasal 24 ayat 1 sampai ke 8. Di sana ditemukan bahwa suatu ketika ada pertengkaran, ada perselisihan antara Saul dengan Daud yang begitu luar biasa, sehingga waktu Saul mendengar bahwa Daud ada di padang gurun En-Gedi, maka Saul mengambil 3.000 pasukan dan dia coba mengejar Daud sampai ke gunung batu Kamihutan. Nah, begitu bencinya Saul kepada Daud, dia bawa pasukannya cukup banyak hanya untuk mengejar seorang Daud. Dan waktu Saul hampir tiba di daerah gunung batu Kamihutan, maka di sana Alkitab mengatakan, ya memang ini suatu hal yang unik, saudara. Saul itu ingin ke toilet, saudara. Ya memang ini jarang-jarang, saudara ya. Di Alkitab, rasanya saya selama saya baca Alkitab, ini baru pertama kali ini ada kasus orang raja tiba-tiba di tengah peperangan nyari toilet, saudara. Ya, dan ini di gunung batu di daerah padang gurun cari toilet, saudara. Lalu salah seorang jenderal Saul berkata, itu di atas
bukit ada goa. Di sana saja, raja ke toilet di sana saja. Maka singkat cerita, Saul masuk ke dalam goa itu, dan tanpa sepengetahuan Saul, sebetulnya Daud dan pasukannya itu juga sedang bersembunyi di dalam goa yang sama. Itu Saul masuk sendirian, karena dia tentu saja tidak ditemani oleh prajurit-prajuritnya. Di belakangnya itu Daud sedang memperhatikan Saul, dan Daud ada di situ bersama seluruh pasukannya. Lalu beberapa pasukan Daud berkata, Tuhan, ini kesempatannya, ayo balas dendam, ayo bunuh saja itu Saul, bukankah dia benci sama Tuhan, ayo ambil tombak, tikam saja itu Saul. Tapi suatu hal yang luar biasa terjadi. Daud berkata, oh enggak, saya tidak akan pernah menjamah orang yang diurapi Tuhan. Sudah kasih Tuhan. Ekspresi yang pertama daripada orang yang lemah lembut, orang itu memiliki etika. Orang itu memiliki sopan santun. Seorang yang lemah lembut, dia memiliki sopan santun, dia memiliki etika. Daud tidak mau menjamah Saul. Walaupun Saul beberapa kali coba bunuh Daud. Saul beberapa kali pernah melemparkan tombaknya untuk menikam Daud. Tapi Daud berkata, tidak, dijauhkanlah daripadaku menjamah orang yang diurapi Tuhan. Sudah punya etika, sudah. Punya etika. Nah, mari coba kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah etika semacam ini juga ada dalam hidup kita? Di tahun integritas ini, sebagai orang Kristen, kalau kita mau naik ke gunung kudus Tuhan, kalau kita mau masuk surga, kita mau hidup benar di hadapan Tuhan, bisakah kita memiliki etika yang sama seperti yang dimiliki oleh Daud? Walaupun orang itu sangat benci sama kita, walaupun mungkin orang itu cukup lalim sama kita, mungkin dulu kita pernah bekerja sama dia, dan dia dulu atasan kita di kantor. Dan sekarang kita sudah pindah ke tempat yang lain, dan suatu ketika kita ketemu sama dia lagi, dia berkata, wah ini dia nih, kesempatan gue balas dendam. Mumpung gue bukan bawahan dia lagi, mumpung dia sudah bukan atasan gue lagi. Gimana kira-kira, saudara? Apa kita bisa berkata seperti Daud yang berkata, oh enggak, saya gak akan jamah dia. Gimana pun juga dia pernah menjadi atasan saya. Gimana pun juga saya terus tetap menaruh hormat sama dia. Seorang yang punya hati yang lemah lembut, hidupnya penuh dengan kesopanan, dia penuh dengan etika, seperti Daud yang tidak mau menjamah Saul, walaupun Saul berkali-kali coba membunuh Daud. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua, ekspresi kedua dari orang yang memiliki hati yang lemah lembut, dikatakan orang itu tidak suka bersaing. Dia tidak suka bersaing sama orang lain. Di dunia yang penuh dengan persaingan, bahkan kadang-kadang persaingan itu begitu jahatnya, saudara. Tapi Alkitab katakan orang yang lemah lembut, dia tidak suka bersaing. Galatia 2 ayat yang pertama, di sana ada kisah mengenai Paulus, saudara. Ini satu kisah yang unik juga tentang Paulus. Jadi Paulus ini selama hidupnya, di awal-awal pelayanannya, dia melayani sebagai rasul, bahkan selama cukup waktu yang cukup lama, kira-kira 13 tahun lamanya dia melayani sebagai rasul, tapi dia tidak pernah dihargai oleh orang-orang sekitarnya sebagai rasul. Bahkan pada tahun yang ke-14, baru orang menghormati dia sebagai rasul. Apakah itu membuat Paulus marah, saudara? Oh enggak. Buat Paulus itu tidak terlalu penting, saudara. Buat dia memberitakan Injil itu jauh lebih penting daripada jabatan rasul. Saul tidak bersaing dengan jabatan. Buat Saul tuh, dia tahu tugas dan tanggung jawabnya dia adalah untuk memberitakan Injil. Nah, saudara kasih Tuhan, ini kisah yang unik, saudara. Tidak suka bersaing. Pada kita lihat di sekitar kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, persaingan demi persaingan, orang kadang-kadang sikut kanan, sikut kiri, hanya untuk menghancurkan, menggagalkan saingan-saingan kita. Di Jakarta ada sebuah jalan, saudara. Sepanjang jalan itu semuanya jual sop kambing, saudara. Sate dan sop kambing. Sampai saya geleng-geleng, ini jalan 200-300 meter, sop kambing, Pak Kumis, sop kambing.
Udin kumis, sop kambing, Budi kumis, sop kambing, semua sop kambing kumis, saingan kiri, saingan kanan. Bahkan ada beberapa yang tulis, ini yang asli, yang lain palsu. Sudah persaingan, sudah. Persaingan. Dunia penuh dengan persaingan. Dan Alkitab berbicara, orang yang memiliki hati yang lemah lembut, tidak suka bersaing. Saya ingat beberapa tahun yang lalu saya pernah pergi pelayanan ikut mendampingi gembala sidang kami, Pak Niko, saudara, waktu beliau mengadakan satu acara KKR yang ada di sebuah tempat di Jawa Timur. Tepatnya ada di sebuah desa di dekat kota Jember, saudara. Nah, sore itu Pak Niko akan melayani KKR di sana, dan dari pagi kami sudah ada di hotel, saudara, menunggu waktu berangkat yang mungkin kira-kira baru jam 5, jam 4, jam 5 sore. Saya ajak beberapa teman, saya bilang gini, yuk kita berangkat duluan yuk. Lama cuma bengang-bengong di hotel, ini kita kesana dulu, kita doa keliling dulu, kita lihat panggungnya di mana, lokasinya, kita doain wilayah sekitar. Ya oke, kami berapa orang berangkat ke sana duluan. Nah, kami doakan tempat itu, sekitar tempat itu yang akan dipakai buat KKR, dan kami juga kelilingin kampung itu, dan kami dengar cerita bahwa penduduk kampung itu 90% lebih itu orang Kristen. Jadi hanya yang non Kristen hanya kurang lebih 7-10%. Nah, setelah kami berapa lama di sana menjelang sore, saudara, kami juga cukup lapar, saudara. Lalu kami mulai cari makanan. Kami cari ke gang ini, belok ke sana, jalan lagi ke sana. Akhirnya kami ketemu dengan seorang penjual bakso. Kami panggil, bang, bakso. Dia datang, lalu kami pesan, bang, bakso bang, 4 mangkok. Karena kami berempat. Lalu sementara tuang bakso sedang menyiapkan baksonya di mangkok-mangkok, saudara, kami ngobrol dengan dia. Bang, udah lama jualan bakso? Si abangnya bilang gini, oh enggak, saya baru 3 bulan jualan bakso. Waduh, dengar begini agak syok juga, saudara. Ini tuang bakso masih amatir nih. Baru 3 bulan jualan nih, enak apa enggak nih bakso nih? Baru 3 bulan jualan. Tapi ya sudahlah, nggak ada pilihan lain, saudara. Oh, baru 3 bulan, bang. Tadinya jualan apa? Oh, tadinya saya tukang jahit. Syok lagi, saudara. Ini tukang bakso, tadinya tukang jahit, sekarang jualan bakso baru 3 bulan. Ini baksonya rasanya apa ini? Terus kenapa jualan bakso, bang? Emang nggak laku ngejahitnya? Oh, laku. Saya mah udah lama tukang jahit. Udah 10 tahun lebih saya jahit. Nah, 10 tahun lebih jahit, sekarang kenapa jualan bakso? Lalu dia senyum-senyum sampai dia nyiapkan bakso buat kita. Dia bilang, ya itulah, dia bilang, saya udah 10 tahun lebih menjahit. Ya lakulah banyak langganan saya di kampung ini. Tapi ada di ujung gang di dekat rumah saya, itu satu keluarga suaminya baru meninggal. Jadi tinggal istrinya sama anaknya yang masih kecil-kecil, 2 orang. Nah, si istrinya ini 4 bulan yang lalu itu buka jahitan di rumah. Lalu saya lihat dia buka jahitan. Saya bilang sama istri saya, Bu, udah ya biar dia aja yang ngejahit ya. Langganan kita oper ke dia aja ya. Kasihan, janda, anaknya masih kecil-kecil, dia butuh biaya. Suaminya sudah meninggal. Jadi gitu. Akhirnya saya pindah profesi jualan bakso. Saya mah gampang lah. Saya mah laki-laki. Mau jualan bakso, jualan sayur, kerja di ladang. Tapi itu kan kasihan janda. Saya geleng-geleng, saudara. Sampai dengerin tukang bakso cerita. Saya geleng-geleng, saya bilang, ada ya orang model begini ya? Ada ya? Ada juga. Kalau ada saingan yang buka jahitan di sekitar dia bikin pelang besar-besar depan rumah dia. Penjahit yang asli, tanda panah ke sana, palsu. Tapi ini malah dia tutup, dia kasih langganannya ke ibu itu, dia ganti profesi jualan bakso. Saya bilang, Bang, kenapa begitu? Udah aja dia jahit, Bapak abang jahit. Ah, enggak lah, gak enak. Nanti kalau kita berdua sama-sama jahit, orang bilang apa?
Oh, jahitannya bagusan yang itu lebih rapi, yang ini lebih cepat. Nanti kita bersaing. Akibatnya keluarga saya sama keluarga dia musuhan. Dia bilang, nggak bagus lah, kalau buat di kampung nggak bagus. Biar dia aja yang jahit. Saya mah laki-laki gampang. Mau kerja bangunan bisa, kerja di ladang bisa, mau jualan bakso bisa, nanti jualan sayur juga bisa. Saya ngobrol sama teman-teman, ada yang orang model begitu ya. Di Jakarta langka tuh orang model begitu. Ada juga kalau saingannya muncul, cari cara gimana menghancurkan saingan. Lalu saya tanya lagi, Bang. Tanya nih Bang ya, kalau tiba-tiba bulan depan ada yang jualan bakso lagi di kampung ini gimana? Oh, saya makan gampang. Saya bisa jualan yang lain nanti. Biar aja dia mau jualan bakso, nggak apa-apa. Nanti saya jualan yang lain. Saya bilang, wow, ketemu ya orang model begini ya, orang yang seunik ini ya. Saudara, Alkitab katakan orang yang lemah lembut, tidak suka bersaing. Dia tidak suka bersaing dengan temannya, dia tidak suka bersaing dengan keluarga-keluarga yang lain. Karena dia tahu pasti, berkat itu datang dari Tuhan. Tidak harus dengan persaingan. Dia diberkati bukan karena dia menang bersaing, dia diberkati karena Tuhan yang memberkati dia. Terima kasih Tuhan. Orang yang memiliki hati yang lemah lembut, ekspresi yang kedua adalah dia tidak suka bersaing dengan orang lain. Dia lebih memilih untuk mengalah daripada bersaing dengan orang lain. Dan saya percaya, waktu dia mengalah, berkat Tuhan tidak pernah hilang daripada dia. Yang ketiga, ya, yang ketiga. Mari kita lihat ekspresi yang ketiga dari orang yang memiliki hati yang lemah lembut. Dalam kitab Kejadian pasal 13 ayat 9 sampai 12, di sana ada kisah mengenai Abraham dengan Lot yang pergi merantau dari Ur Kasdim menuju tanah Kanaan. Jadi Tuhan panggil Abraham waktu itu, Abraham pergilah ke tanah Kanaan. Ya, Tuhan panggil Abraham untuk pergi ke negeri yang Tuhan sediakan buat dia, tanah perjanjian. Dan Abraham sebelum dia berangkat, maka dia bertemu dengan Lot, keponakannya, dan dia ajak Lot bergabung bersama-sama dia untuk pergi merantau ke tanah Kanaan. Lot yang memang ponakannya Abraham, yang mungkin memang tidak punya pekerjaan, yang mungkin juga dia masih muda, saudara. Begitu diajak merantau sama pamannya, wah dia semangat sekali. Yes, paman, aku siap. Pokoknya kapan paman berangkat, kasih kabar aja. Siap, paman. Berangkatlah paman dan ponakan ini pergi merantau bersama-sama. Di perjalanan, waktu Abraham dapat berkat, Abraham bagi kepada Lot berkatnya. Waktu Abraham ada bisnis, Abraham ajak Lot bisnis bersama-sama. Dan apa yang terjadi? Maka dikatakan oleh firman Tuhan, Abraham diberkati Tuhan dengan ternak yang makin hari makin banyak, dan Lot juga diberkati Tuhan. Jadi sama-sama mereka berdua diberkati Tuhan luar biasa. Abraham diberkati, Lot diberkati. Nah, dalam Kejadian pasal 13, di sana muncullah masalah. Kenapa? Karena sekarang gembala-gembala domba, kambing domba Abraham dan gembala-gembala kambing dombanya Lot mulai terjadi pertengkaran di antara mereka berdua. Kenapa? Karena ladang pengembalaan tidak cukup luas lagi bagi mereka berdua. Wah, kadang-kadang mereka bertengkar, wah siapa suruh mengambil rumput di tempat ini? Ini rumput kami yang tanam, gak boleh makan rumput ini. Yang lain berkata, ini sumur, kami yang gali sendiri, tidak boleh makan sumur, minum dari sumur ini. Pertengkar. Dan pertengkaran ini makin hari makin menjadi makin besar, sehingga Abraham akhirnya mendengar peristiwa ini, dan Abraham mulai panggil Lot bersama-sama. Abraham mungkin kalau zaman sekarang Abraham telepon Lot, Lot, gimana? Sedang di mana nih? Di malam ada acara nggak? Yuk ke rumah paman yuk. Kita ngobrol-ngobrol sambil dinner lah sama-sama. Saudara, Lot dipanggil untuk ketemu Abraham untuk makan malam sama-sama. Jadilah malam itu Lot datang ke rumahnya Abraham. Ya, mereka makan malam bersama-sama, ngobrol berdua, paman dan keponakan. Satu ngobrol yang akrab, karena mereka dua tidak ada masalah antara Abraham dengan Lot.
Lalu Abraham mulai bicara sama Lot. Lot, kamu dengar gak pertengkaran antara gembala-gembala kambing domba kita berdua? Lot bilang, oh iya paman, tahu sih paman, tapi tenanglah paman, gak ada masalah. Pokoknya yang penting kita berdua kan gak bermusuhan paman. Abraham mungkin berkata lagi, ya Lot, tapi gak baik lah. Nanti orang lihat kita nih bagaimana. Kita nih keluarga, kita nih bersaudara. Masa kita bertengkar? Akhirnya Abraham berkata, tanah penggembalaan ini luas sekali Lot. Engkau yang pilih lah. Kalau kau mau ke kanan, nanti biar pamannya ke kiri. Kalau kau mau ke kiri, biar pamannya ke kanan. Saudara, Abraham memberikan kesempatan buat Lot untuk memilih. Saudara. Dan luar biasa, saudara. Lot melihat di sekitar lembah Yordan, itu tanahnya subur sekali. Di sekitar kota Sodom dan Gomora, wah suburnya luar biasa. Itu kota-kota yang diberkati, kota-kota yang makmur, kota-kota metropolis mungkin zaman itu. Saudara. Dan Lot berkata pada pamannya, paman, Lot ke lembah Yordan ya paman ya. Lot ke Sodom ya paman ya. Katanya subur nih paman di sana. Saudara, perhatikan. Abraham, waktu dipanggil Tuhan pergi dari Ur Kasdim, Abraham yang ajak Lot menyertai dia. Sekarang waktu mereka sama-sama sudah diberkati, Abraham diberkati, Lot diberkati, sekarang mulai terjadi masalah. Dan Abraham tanya sama Lot, gimana Lot? Kamu ke kanan, kalau kau ke kanan, paman ke kiri. Kalau kau ke kiri, paman ke kanan. Saudara, Lot adalah seorang keponakan, saudara. Yang ngajak merantau adalah pamannya. Waktu dia nggak punya makanan, pamannya yang beri dia makan. Waktu dia tidak punya bisnis, pamannya yang bantu dia. Sekarang waktu pamannya tanya dia untuk pilih sesuatu, Lot memilih yang terbaik buat dirinya sendiri, dan sisanya dia berikan buat pamannya. Saudara. Tapi yang luar biasa adalah Abraham tidak marah, Abraham tidak sakit hati, Abraham tidak kecewa, bahkan Abraham berkata, baiklah, kau pergi ke lembah Yordan, paman tetap ada di kanan. Saudara, ini luar biasa, saudara. Seorang memiliki hati yang lemah lembut, orang yang hatinya murni, dia tidak dendam, dia tidak benci, bahkan dia rela menyerahkan haknya, sekalipun hak itu adalah miliknya Abraham. Ekspresi yang ketiga adalah Abraham tidak mempertahankan haknya, sekalipun sebenarnya itu haknya Abraham untuk memilih, dan harusnya Lotlah yang mendapatkan sisanya. Etikanya adalah Abraham yang harus berhak untuk milih kemana dia mau pergi. Nanti sisanya baru serahkan kepada Lot. Harusnya Lot berkata, paman, jangan aku yang pilih dong, paman aja yang pilih. Yang terbaik buat paman, ambillah. Nanti sisanya buat hamba. Tapi waktu Lot memilih duluan yang terbaik buat dia, Abraham sama sekali nggak marah. Abraham tidak mempertahankan haknya. Dia rela menyerahkan haknya kepada Lot. Saudara, maka pergilah Lot ke kota Sodom, dan pamannya Abraham tetap tinggal di tanah Kanaan. Tapi saya mau tanya buat saudara, apakah dengan begitu Lot menjadi orang yang diberkati lebih daripada Abraham? Alkitab tidak mencatat seperti itu, saudara. Alkitab mencatat Lot diberkati, Abraham lebih diberkati lagi. Lot tambah kaya, Abraham sangat-sangat diberkati. Bahkan Ishak menjadi orang yang diberkati, makin hari makin kaya, makin kaya, makin kaya, makin kaya. Keturunan Abraham menjadi orang yang makin diberkati, kaya, makin kaya, makin kaya, makin kaya. Waktu Abraham tidak mempertahankan haknya dan rela menyerahkan haknya itu kepada Lot, Tuhan tetap tahu kemana perintahkan berkat. Bukan berarti Lot akan lebih diberkati daripada Abraham, tidak. Tuhan tahu kemana dia perintahkan berkat. Tuhan tetap berkati Abraham lebih dan lebih dan lebih. Lalu bagaimana dengan akhir daripada hidupnya daripada Lot? Waktu Tuhan melihat dan murka dengan Sodom dan Gomora, maka Tuhan tarik Lot dan keluarganya lari dari kota Sodom dan Gomora, dan Lot menjadi orang-orang yang tinggal mengembara di tanah Moab.
Hidup Lot pada akhirnya harus pergi dari Sodom dan Gomora tanpa bawa apapun juga. Bahkan istrinya menjadi patung garam di atas bukit. Saudara, seorang yang lemah lembut, ekspresi yang ketiga adalah dia tidak mempertahankan haknya. Dan waktu Abraham tidak mempertahankan haknya terhadap ponakannya, Tuhan tetap berkati Abraham berlimpah-limpah. Matius pasal 5 ayat 5 katakan, orang yang memiliki hati yang lemah lembut, orang yang memiliki sifat yang lemah lembut, saudara, berkarakter lemah lembut, maka dikatakan dialah yang akan mewarisi bumi. Berkat Tuhan tidak pernah lari daripada dia. Berkat Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Hari ini kita belajar beberapa ekspresi daripada orang yang lemah lembut, saudara. Di tahun integritas ini, yang pertama, orang yang memiliki karakter lemah lembut, dia hidupnya penuh dengan etika, penuh dengan sopan santun. Daud tidak mau menjamah Saul, walaupun Saul berkali-kali mau bunuh Daud. Kedua, orang yang memiliki hati yang lemah lembut, dia tidak suka bersaing dengan orang lain. Dia lebih memilih untuk mengalah daripada bersaing. Dan berkat Tuhan tetap menyertai dia. Paulus tidak terlalu memusingkan jabatan rasul. 13 tahun lamanya dia melayani. Tetap buat Paulus adalah memberitakan Injil lebih penting daripada jabatan. Dan yang ketiga, orang yang memiliki hati yang lemah lembut, dia rela menyerahkan haknya. Abraham tidak mempertahankan haknya, sekalipun Abraham berhak atas haknya sebagai seorang paman terhadap Lot ponakannya, tapi dia rela menyerahkan haknya kepada Lot. Saudara, orang yang memiliki hati lemah lembut, maka kita katakan bumi dengan segala kekayaannya inilah warisan buat dia. Tuhan wariskan bumi, hidupnya akan menikmati banyak berkat, banyak pertolongan, banyak penyertaan daripada Tuhan. Di tahun integritas ini, mari kita belajar akan karakter-karakter surgawi. Dan waktu kita hidup dengan karakter-karakter surgawi, apapun yang kita hadapi di tahun ini, kita akan lihat Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita akan berdoa. Oh Rabasyama Kuria Bakasya Kata Rabakiria Basyakana. Bapak hamba berdoa buat setiap pendengar daripada ibadah ini ya Tuhan. Di rumah-rumah mereka, di mana mereka berada Tuhan. Di tahun integritas ini Tuhan. Biarlah pertolongan-Mu menyertai mereka senantiasa Tuhan. Waktu mereka sungguh-sungguh sama Tuhan, murni di hadapan Tuhan, benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka. Tapi pertolongan-Mu selalu dahsyat buat mereka Tuhan. Mereka akan mengalami terobosan demi terobosan yang luar biasa. Mereka akan mengalami mujizat demi mujizat yang luar biasa. Mereka akan mengalami perkara-perkara yang tidak pernah terpikirkan, tapi Tuhan menyediakan semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mengalami masalah keluarga, rumah tangga, pekerjaan usaha, Tuhan buat terobosan dalam kehidupannya, sehingga anakmu boleh bersaksi bahwa hidupnya penuh dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Engkau dahsyat ya Tuhan. Engkau berkati mereka berlimpah, limpah, limpah. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan bersama-sama katakan amin. Tuhan memberkati saudara berlimpah, limpah, limpah. Haleluya. Shalom jemaat yang dikasihi dalam Tuhan. Mari kita sama-sama satukan hati kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena hari ini Tuhan masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, hingga kami masih boleh beribadah, itu semua karena kasih karunia-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu, atas ibadah ini, Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Audi Rohadi yang telah menyampaikan firman-Mu. Ya Tuhan, kiranya firman yang disampaikan oleh beliau itu dapat tertanam di setiap hati kami, sehingga firman itu boleh berbuah, dan kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Engkau berkati beliau, Engkau berkati
pelayanannya, Engkau kiranya bawa pelayanannya lebih naik lagi dan bukan turun. Engkau jadikan beliau kepala dan bukan ekor. Engkau berikan beliau kesehatan, perlindungan, serta kekuatan yang berasal daripadamu, sehingga apapun yang beliau lakukan, kiranya beliau dapat menyenangkan hatimu selalu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk gembala cabang dan gembala rakyat 1A kami, Bapak Pendeta James Solo Pranoto. Kiranya Engkau berkati beliau ya Tuhan, Engkau berkati kesehatan, kekuatan, hikmat, dan marifat yang berasal daripadamu. Biar Tuhan juga tambahkan visi dan misimu lebih lagi kepadanya ya Bapak, agar ia tahu apa yang harus ia perbuat di masa-masa terakhir ini ya Tuhan Yesus. Dan biarlah Engkau tuntun dia ya Bapak, supaya ia dapat menuntun gerejamu ini ya Tuhan untuk melakukan apa yang Kau kehendaki dan sesuai dengan firman-Mu. Berkati juga keluarganya Tuhan, Tante Well, Jeremy dan Jennifer. Berkati mereka semua Tuhan, berikan mereka kesehatan dan perlindungan, biarlah mereka sama-sama dapat bersekutu selalu dengan-Mu ya Tuhan Yesus, sehingga ya Tuhan benar-benar tercipta keluarga yang harmonis ya Bapa antara mereka ya Tuhan. Tuhan, kami juga tak lupa berdoa untuk gembala sidang kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo beserta 4 wakil gembala lainnya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau berikan mereka kesehatan dan kekuatan, Engkau tambah-tambahkan lebih lagi visi dan misimu, hikmat, marifat, serta kebijaksanaan turun ke atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka mengetahui Tuhan apa ya Bapa yang Kau inginkan untuk zaman ini. Dan biarlah lewat mereka Tuhan Yesus, Pentakosta ketiga-Mu ini Tuhan Yesus dapat terjadi di Indonesia ini ya Tuhan Yesus. Sehingga apapun yang Kau firmankan Tuhan dapat digenapi ya Bapa melalui pelayanan mereka semua Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Kiranya Kau berkati pemerintahan kami juga ya Tuhan Yesus, Bapak Presiden Joko Widodo serta Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin. Kiranya Kau berkati mereka, Engkau berikan mereka kebijaksanaan, roh takut akan Tuhan lebih lagi turun ke atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati tangan mereka serta jajaran pemerintahan yang lainnya, biarlah mereka semua Tuhan dapat memimpin negara kami Indonesia ini menjadi negara yang baik, negara yang maju, negara yang takut akan Kau Tuhan Yesus. Dan biarlah lewat Indonesia dan pemerintahan kami ini Tuhan, apa yang Kau inginkan ya Bapak itu boleh terwujud Tuhan Yesus. Kiranya rancangan-Mu yang terbaik turun atas Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pemerintahan kami juga Tuhan Yesus Engkau berkati, jauhkan daripada korupsi ataupun hal-hal yang tidak baik lainnya, kiranya itu jauh daripada negara kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa karena negara kami ini Tuhan Yesus, situasinya kini sedang terdampak penyakit COVID-19 pandemi ini ya Tuhan Yesus, yang sudah hampir mau 1 tahun ya Bapak. Tuhan, biarlah apapun Tuhan yang Engkau rencanakan kepada Indonesia walaupun di masa pandemi ini dapat terlaksanakan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya ya Tuhan Yesus, rancangan-Mu Tuhan bukan rancangan kecelakaan, melainkan rencana yang baik, rancangan yang mendatangkan hari depan dan damai sejahtera bagi negara kami Indonesia ini ya Tuhan. Kiranya Engkau bekerja ya Bapa lewat Indonesia. Biarlah Indonesia Tuhan ada dalam hati-Mu, dan apapun yang Engkau inginkan ya Tuhan Yesus atas Indonesia terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih, berkati juga kami ya Bapa selaku jemaat-Mu, berkati kami, berikan kami kesehatan, kekuatan, serta antibodi yang baik ya Bapa, agar di masa pandemi ini kami dapat sehat selalu ya Tuhan Yesus, terhindar dari virus corona di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami boleh bersekutu kembali, memuliakan dan memuji nama-Mu selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Kau ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan Yesus. Sucikan dan kuduskan kami agar kami layak menjadi anak-Mu yang lebih baik lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebelum kami pulang, kami rindu untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya
kasih-Mu, terima kasih Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita yang kudus di hadapan Tuhan. Kita siap menerima berkat Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan. Terimalah berkat damai, sejahtera, dan sukacita yang daripada Bapa Surgawi. Kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai setiap kekasih-kekasih Tuhan di tempat ini, mulai hari ini, sampai kita semua dijemput bersama-sama di awan-awan yang permai, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Dan kita semua yang percaya dan penuh pengharapan, kita katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.